Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Oke, bertemu lagi bersama saya Bang Anda di channel Tukang Perahu Kayu, yang mana channel ini membahas cara pembuatan perahu kayu dan yang hubungan dengan perahu kayu. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang telah mensubscribe channel ini. Dan buat teman-teman, saya doakan semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya. Oke, guys, teman-teman yang belum subscribe channel ini, yang baru menemukan channel ini juga, silahkan di subscribe dan jangan lupa di like, komen, dan diaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman selalu menyaksikan video terbaru dan tidak ketinggalan tentunya di setiap saya mengupload video terbaru di channel Tukang Perahu Kayu ini. Oke, guys, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menaikkan papan untuk lunas 9 meter ya. Jadi tekniknya akan saya bagikan, dan untuk peranaknya ya, untuk menyesuaikan buka perahu nanti di video ini saya bagikan untuk lunas perahu 9 meter, dan biar perahunya bisa naik papannya tidak kaget ya, atau tidak langsung berdiri, tapi pelan-pelan saja nanti dia akan naik dengan sendirinya, dia akan membentuk lambungan perahu. Oke, simak videonya, dan mohon maaf bila penyampaian saya kurang begitu jelas ya, tapi dengan video ini saya akan berusaha menjelaskan ya. Oke, saya coba balikan dulu kameranya biar teman-teman bisa paham ya. Oke, guys, ini dia perahunya sudah naik 4 keping ya. Ini nanti akan kita taikan sekitar 6 keping dan 7 keping di lesnya ya. Oke, ini dia. Saya bagikan buat teman-teman yang belum paham cara pembuatan perahu kayu. Saya jelaskan dari buritan dulu ya, dari belakang. Oke, teman-teman, ini sudah naik di belakangnya sekitar 5 keping ya, 1 2 3 4 5. Nanti buka perahu ini sekitar 2 meter 30 atau 2 meter 40 ces ya. Di sini sudah kenaikan 4 keping, kita coba beri kemiringan sekitar 10 derajat aja ya. Ini sudah mulai naik ya, dia ini jadi tidak kaget teman-teman ya. Jadi kita berlahan-lahan untuk menaikkan papan untuk membentuk lembungan perahu ya, untuk membentuk jadi perahu ini nanti tidak kaget sudah membentuk lambungan kapal ya. Oke, dari sini, itu dari belakang sudah mulai dari papan keempat kita buat peranak ya. Ini namanya peranak guys ya. Di peranak papan keempat ini kita coba naikkan sedikit. Oke, tuh ces ya. Ini sudah mulai papannya sudah mulai berdiri ya. Ini sudah mulai berdiri. Oke, ces ya. Ini untuk papan peranak keempat sudah mulai berdiri. Oke, kita hitung dulu untuk perut di tengahnya. Papannya 1 2 3 4 ya. Ini di luar peranak dari depan ya. Ini tidak sampai di depan haluan. Saya coba ambil di 1 meter, kurang lebih 1 meter 80 dari ujung linggi ke peranak itu. Oke, dari sini sudah mulai naik. Tuh, sudah mulai naik sedikit ya perutnya. Oke, itu lambung tengahnya. Oke, yang sana itu lunasnya ces ya. Itu lunasnya. Tuh, itu saya udah mulai taikan sedikit ya papannya. Dan nanti di papan kelima sudah mulai berdiri seperti ini ces ya. Oke, semoga teman-teman bisa paham ya. Nanti trik untuk pengeboran juga ini ya. Ini untuk trik pengeboran untuk papan yang di bawah, kita coba mengebornya jangan terlalu dalam ces ya. Untuk papan yang datangnya, yang mulai menempelnya nanti lumayan dalam ya. Jadi ini tidak jebol papannya ke bawah ya di saat kita pengeboran, karena sudah mulai kenaikan kemiringan sekitar 50 derajat ini ya untuk papan kelima. Oke ces, untuk yang di belakang kita coba taikan berlahan-lahan ces ya. Oke, kita lihat kameranya dari sini ya. Semoga teman-teman paham ya. Oke, itu sudah mulai di sini sudah mulai naik teman-teman ya. Dan untuk yang di belakang kita coba rebahkan sedikit. Di sini yang di depan sudah mulai berdiri ya. Ya, jadi inilah tekniknya pembuatan perahu. Tekniknya kita pelajari, dan di channel Tukang Perahu ini saya akan jelaskan dan tidak akan saya tutup-tutupi. Semoga apa yang saya bagikan nantinya mendapat amal jariah nanti di saat di akhirat ya, biar kita sama-sama paham dan tahu cara pembuatan
perahu kayu. Oke teman-teman. Oke Ces, ini mulai saya taikan ya. Ini disesuaikan papan yang di samping kanan, itu dia. Itu untuk papan yang peranak 5 tadi, ini sudah saya susun juga untuk menstabilkan papan yang di samping kanan. Ini sama ukurannya Ces ya. Di belakang di samping kiri sudah kita susun 5 keping, dan di sana sudah 5 keping. Yang di sana sudah selesai ya. Untuk yang sebelah kanan itu sudah selesai sampai ke depan peranaknya ya. Yang ini masih tahap pembuatan pemasangan sambungan peranaknya. Oke. Semoga teman-teman bisa paham. Oke teman-teman, untuk menaikkan papan kita coba gunakan jepitan yang bengkok ya. Usahakan teman-teman menggunakan jepitan yang bengkok dan dipasak ya. Ini sangat tradisional teman-teman. Saya bagikan, ini adalah teknik-teknik yang kemungkinan buat teman-teman yang sudah paham, kemungkinan yang ada yang belum paham, begini caranya ya. Ini teknik-tekniknya datangnya di saat kita kerja ya. Itu ada jepitan klemnya, disesuaikan. Nanti ini tidak menggunakan pasak longgar teman-teman. Saya membuat perahu tidak pernah menggunakan pasak longgar ya. Kemungkinan untuk di papan di lunasnya saya menggunakan pasak longgar, itu pun kadang-kadang. Tapi yang karena saya sudah sedikit paham, jadi tidak perlu menggunakan pasak longgar. Itu saya cukup menggunakan klem dan jepitan ya. Di sini keahlian untuk pengeboran. Oke, itu dia sudah berdiri ya. Papannya sudah berdiri. Ini di papan, ingat teman-teman, ini di papan ke peranak keempat ya. Sudah di papan peranakan keempat untuk lunas 9 meter. Ini bisa juga di lunas 8 meter. Jadi nanti setelah selesai perahunya akan buka 2 meter 30, akan sesuai teman-teman ya. Kalaupun kelebihan bisa nanti kita jepit dan kita putar ya. Tapi tidak jauh. Inilah ukurannya ya, kemalannya. Oke teman-teman, ini untuk sambungannya. Ini nanti sambungnya dari depan itu. Oke, kita coba perjelas dari depan. Nah ini teman-teman ya, ini yang saya bilang peranak tadi ya. Dia tidak langsung ke linggi depan, tapi kita sambung di sini ya. Ini untuk menyesuaikan buka perahu dan tinggi perahu ya. Coba kita peranak. Ini peranak pertama ya, dari naiknya 4 keping teman-teman ya. 1 2 3 4 kita sudah mulai peranak. Ingat teman-teman, untuk lunas 9 meter ataupun 8 meter lebih ya. Papan keempat sudah kita peranak. Dan untuk yang 7 meter nanti kita peranak papan ketiga ya nanti. Oke. Tuh, bagi teman-teman yang masih bingung, saya jelaskan ya. Yang dari linggi itu kita tarik ke sini ya. Oke. Ya ini, itu udah mulai peranak. Itu udah mulai peranak, Ces ya. Perkiraan sampai ke gadingnya 1 meter 20, 1 meter lebih ya. Tuh dari linggi tuh 1 meter 40 ya. Di sini ada nanti pakai gading ya. Ini baut gadingnya seperti gading yang ini, Ceng ya, Ces ya. Oke. Ini dia untuk peranak pertama di papan keempat. Cara pembuatan perahu kayu ya. Oke Ces ya. Di papan keempat, di belakang papan kelima, karena dibantu peranak ya. Oke, semoga teman-teman jelas. Nah, ini juga triknya juga teman-teman ya. Untuk papan keempat, papannya jangan kita bangkit ya, jangan kita dirikan, tetap lurus rebah ya. Jadi papannya, jadi perahu ini tidak akan miring nanti kalau di air ya. Jadi kita buat perut lambung ya, perut lambung tengah. Jadi perahu ini dipastikan di saat di laut tidak akan miring atau akan stabil dan muatannya akan kuat teman-teman ya. Jadi usahakan naik keempat, jangan kita dirikan papannya, cukup kita luruskan ya, cukup kita luruskan. Nanti di peranak papan keempat seperti yang di kanan, baru kita mulai bangkitkan seperti yang saya jelaskan tadi. Mulai kita dirikan ya. Oke, ini sudah mulai bangkit ya, papannya sudah mulai bangkit teman-teman. Oke, yang ini yang ikut papan yang bawah, tapi yang ini saya coba ganjal supaya dia bangkit ya. Ini tekniknya sederhana teman-temannya. Yang ini model lama, buat teman-teman yang belum paham, sangat sederhana cara pembuatan perahu kayu. Nah teman-teman,
Untuk yang papan keempat cukup dilurusin gitu aja teman-teman ya. Nah, cukup kita lurus papan keempat. Tapi kalau sudah mulai peranak harus kita bangkit. Ya, harus kita dirikan sedikit. Jadi bangkitnya tidak kaget. Jadi dikit-dikit dia sudah nanti tersusun tinggi ya. Oke. Dan untuk yang di belakang nanti kita mulai bangkitkan juga papannya agak sedikit berdiri ya. Karena sudah cukup datar belakang, sudah kuat. Sudah dipastikan ini akan kuat di saat di laut, di saat membawa muatan ya. Oke teman-teman, itu ya sudah mudah-mudahan teman-teman jelas ya melihatnya. Itu sudah 4 kepingnya, masih saya datarkan papannya. Dan untuk yang 4 keping setengahnya, yang 5 keping maksud saya, sudah bangkit teman-teman. Ingat untuk lunas 9 meter ya, untuk lunas 9 meter begini ya. Itu ini linggi belakang dan ini balok tiang bos ya, untuk menguatkan, mengkokohkan perahu ya. Karena di sini ya butuh kekuatan ya untuk di belakang, karena di sini pengaruhnya goncangan as, goncangan kipas, kekuatan mesin di sini kekuatannya. Jadi ini tidak boleh main-main teman-teman. Kini harus memang benar menggunakan balok yang kuat. Oke. Oke Ces, untuk mengambil malan untuk peranak, coba kita ambil 7 cm dari lubang ukuran ini ya. Ini 7 cm dari yang garisan yang akan kita potong. Tuh. Ini 7 cm, Ces. Ini tengah-tengahnya betul kita ambil malannya, tengah-tengah baut, kita garis lurus ke atas. Nah, dan 7 cm kita ke depan. Ini untuk sambungan solor. Seperti ini, Ces. Oke. Jadi dia kena tepat sambungannya di tengah-tengah solor. Oke. Seperti ini, tengah-tengah tepat di sambungan solornya. Oke. Oke Ces, untuk malannya jangan lupa ditahan agar dia tidak main ke tengah ya. Jadi tegak goyang, kita coba ditahan ya. Jangan lupa ditahan. Nah, sepertinya untuk malan depannya. Oke. Oke teman-teman ya. Nanti saya bagikan videonya untuk pemasangan peranaknya ya. Untuk pemasangan peranaknya dari papan keempatnya sudah kita peranak. Nanti papan kelima yang dari depan, papan 5 kepingnya. Terus nanti setelah sampai ke belakang, nanti kita peranak lagi. Tapi usahakan peranaknya di depan ya. Jangan di sini, tetap yang di depannya di sini nanti. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton habis videonya. Semoga ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah kalau memang saya bisa, saya akan balas dan saya akan berbagi buat teman-teman. Oke, sekali lagi buat teman-teman terima kasih atas apresiasinya dan telah yang sudah komen, like, subscribe-nya. Terima kasih semuanya ya. Dan semoga kita selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat selalu buat teman-temanku semua. Oke, Ces. Ucapannya nikmati prosesnya, teruslah berkarya dan syukuri apa yang kita punya, dan mudah-mudahan kedepannya kita selalu sehat dan selalu sukses dalam berkarir. Oke, ucapan selamat siang, selamat malam, selamat sore, dan salam sehat selalu. Salam bulat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Ces.